Kabar Bursa Economic Insight 2025 sukses digelar. Ini merupakan gelaran perdana yang dipersembahkan oleh kabarbursa.com. Mengusung tema besar Greenomik Indonesia Challenge in Banking, Energy Transition and Net Zero Emission. Kabar Bursa Economic Insight K 2025 sukses digelar di Hotel Le Méridien Jakarta, Rabu 26 Februari 2026. Ini merupakan gelaran perdana yang dipersembahkan oleh kabarbursa.com. Mengusung tema besar Greenomik Indonesia, Challenge in Banking, Energy Transition, and Net Zero Emission. Forum ini mempertemukan pemangku kepentingan di sektor energi, keuangan, dan industri dalam membahas tantangan serta peluang menuju ekonomi hijau. Menggali solusi konkret dalam mewujudkan transformasi keberlanjutan energi di Indonesia. Terdapat 3 panel diskusi utama yang membahas sektor pertambangan, kendaraan ramah lingkungan, dan strategi keuangan hijau. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, masih ada harapan bagi investasi hijau. Penasehat khusus Presiden bidang ekonomi dan pembangunan nasional, Profesor Bambang Brojonegoro, mengungkapkan meskipun secara kasat mata situasi ekonomi terlihat suram, minat terhadap ekonomi hijau justru semakin meningkat. Di permukaan kelihatannya suram, tetapi di bawahnya yang barangkali sekarang tidak banyak terlihat, sebenarnya banyak pihak yang kemudian makin tertarik untuk mengeksplor potensi dalam investment hijau itu sendiri, termasuk di Indonesia. Apalagi kita sudah punya tujuan net zero emission 2060, dan kita juga sudah mulai, nanti kan ada teman dari bursa yang akan mengeksplor mengenai carbon trading, ya. Jadi istilahnya kita sudah mulai punya unsur-unsur yang harusnya membuat kita lebih optimis untuk mendorong green investment. Jadi di satu sisi kita paham resikonya, dan Indonesia itu kan di luar bencana yang terkait vulkanologi, seismik, memang bencana terbesar adalah hidrometeorologi, ya. Banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan segala macam. Jadi resikonya sudah dipahami, kemudian kita sudah mulai memetakan misalnya potensi untuk renewable energy, kita sudah punya tujuan 2060 net zero emission, dan kita sudah mulai mengeksplor potensi Indonesia sebagai supplier dari carbon credit. Ini yang menurut saya bisa menjadi pemicu dari green investment yang lebih besar. Sementara Vice Presiden Pengembangan dan Komersialisasi Produk PT PLN, Rudiana Nurhadian mengatakan, PLN sebagai penyedia listrik di Indonesia berkomitmen mencapai net zero emission yang dicanangkan pemerintah pada 2060. Rudiana menegaskan pihaknya akan secara aktif dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik maupun transportasi untuk mengurangi emisi. Ini sebarannya, jadi saat ini sudah ada 3.200 SPKLU di 2.192 lokasi tersebar di seluruh Indonesia. Berbagai jenis kapasitas juga, dari mulai standar charging, kemudian medium, fast charging, bahkan ultra fast charging. Ultra fast charging kita sudah mencapai 256 unit saat ini, sudah cukup banyak, dan ini dominan tersebar di rest area banyaknya. Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 2 Bursa Efek Indonesia, Ignatius Deni Wicaksono, menjelaskan masa depan bursa karbon di Indonesia menunjukkan harapan yang positif, terutama perkembangan green investment kian digalakkan dalam perdagangan global. Deni menekankan nilai ekonomi karbon semakin menjadi faktor kunci dalam pengembangan proyek hijau dan investasi berkelanjutan. Itu cukup menarik next ya. Nah, kalau di pasar modal Indonesia, rupanya kalau terkait sustainability ini pertumbuhannya sangat positif. Yang pertama dari sisi apa? Kita lihat dari sisi disclosure. Disclosure level emiten kita terhadap ESG itu hampir 100% sudah mendisclose. Bahkan disclosure karbonnya juga sudah ada. Kabar Bursa Economic Insight 2025 menjadi kontribusi kabarbursa.com dalam menciptakan target pertumbuhan ekonomi hijau. Diharapkan setiap pihak ikut berkontribusi dalam menciptakan target keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia. Sebuah kolaborasi membangun negeri.